Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mukminin, NIM 21213080. Dan teman saya, Muhammad Agus Silvana, NIM 21213081. Dan saya Ahmad Faisal Amin, NIM 21213088. di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen risiko ketiga. Adapun tujuan manajemen risiko ketiga, yang pertama melaksanakan kegiatan identifikasi bahaya di tempat kerja. Yang kedua, melakukan penilaian dan menentukan tingkat risiko. Yang ketiga, mengendalikan risiko secara tepat dan efektif. Potensi bahaya. Bahaya adalah sumber situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai atau menimbulkan PAK atau kombinasi dari keduanya, atau menimbulkan kerugian manusia, proses, properti, dan lingkungan. Bahaya itu mencakup tiga. Yang pertama, sumber, kondisi, dan tindakan. Sumber yang pertama adalah sumber bahaya fisik, seperti bising, penerangan, radiasi, tekanan, panas, getaran, dan lain-lain. Sumber yang kedua, sumber bahaya kimia, seperti gas, cairan, uap, dan lain-lain. Sumber yang ketiga, sumber bahaya radiasi, seperti infrared, laser, ultraviolet, dan lain-lain. Sumber yang keempat, bahaya ergonomi, yang mencakup desain alat, desain ruang kerja, desain pekerjaan, dan lain-lain. Yang kelima, sumber bahaya biologi, yang mencakup bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Yang keenam, sumber bahaya psikolog, yang mencakup gilir kerja, banyak kerja, interaksi dengan masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya ialah kondisi berbahaya. Kondisi berbahaya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, immediate cause, yang mencakup pengamanan yang tidak sempurna. Yang kedua, peralatan atau bahan yang tidak seharusnya. Yang kedua, standar yang mencakup kecacatan, ketidaksempurnaan. Kedua, prosedur yang tidak aman. Ketiga, penerangan tidak sempurna, iklim kerja yang tidak aman, tekanan udara yang tidak aman, getaran yang berbahaya, pakaian, perlengkapan yang tidak aman. Yang ketiga, substandard condition, yang mencakup kejadian berbahaya lainnya. Selanjutnya ialah tindakan berbahaya. Di sini dibagi menjadi tiga juga, sama seperti yang di atas, tapi di sini isinya berbeda. Yang pertama itu melakukan pekerjaan tanpa wewenang. Kedua, bekerja dengan kecepatan berbahaya. Ketiga, membuat alat pengaman tidak berfungsi. Keempat, memakai peralatan yang tidak aman tanpa peralatan. Selanjutnya, melakukan proses dengan tidak aman, posisi atau sikap tubuh tidak aman, bekerja pada objek yang berputar atau berbahaya. Keempat, mengalihkan perhatian, mengganggu sembrono atau berkelakar, mengagetkan, dan lain-lain. Yang kelima, melalaikan penggunaan alat pelindung diri dan yang ditentukan. Yang 10, lain-lain. Good housekeeping. Good housekeeping ini ialah mencakup sesuatu yang membersihkan tempat kerja. Yang kedua, mengatur pembuangan sampah, pengaturan penempatan material, pembersihan tumpahan bahan beracun, mengatur tempat kerja atau workstation, mengatur alat kerja, kabel listrik, pemusnahan bahan kimia beracun, pemeliharaan alat-alat setelah bekerja. Jadi di good housekeeping ini itu mencakup tentang kebersihan tempat kerja ataupun tentang pengamanan alat yang sudah digunakan. Yang selanjutnya ialah inspeksi K3.
Inspeksi K3 ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau bahaya yang ada, yang selanjutnya mengecek pelaksanaan syarat K3 yang telah direkomendasikan, yang selanjutnya memonitor kelengkapan sarana safety, memperbaiki pelaksanaan safety. Inspeksi K3, di sini tipe inspeksi ada 3. Yang pertama, ongoing inspection, adalah supervisor melakukan inspeksi terus-menerus pada saat operasi. Yang kedua, pre-operation inspection, adalah pemeriksaan awal sebelum operasi dilakukan oleh inspektor untuk memeriksa kelar operasi, biasanya dilaksanakan pada saat startup commissioning. Yang ketiga ialah provisional inspector, yang adalah pemeriksaan berkala, dilakukan secara berkala. Inspeksi K3, pelaksanaan inspeksi oleh operator mencakup 3 hal. Yang pertama, dilakukan oleh setiap karyawan pada area kerjanya masing-masing. Yang kedua, hal yang harus diinspeksi adalah kondisi lingkungan, keadaan, peralatan mesin, metode kerja. Yang terakhir, dilakukan seseringnya agar kondisi bahaya tidak muncul. Inspeksi K3 itu pastinya ada laporannya. Nah, di sini laporan inspeksi itu ada 3. Yang pertama, dilakukan oleh setiap karyawan pada area kerjanya masing-masing. Yang kedua, hal yang harus diinspeksi adalah kondisi lingkungan, keadaan peralatan mesin, metode kerja. Yang terakhir, dilakukan seseringnya agar kondisi bahaya tidak muncul. Dan di bawah ini adalah contoh untuk laporan ketika kita melakukan inspeksi K3. Baik, risiko. Kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan kepaparan suatu cedera atau penyakit akibat kerja yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Risiko akan mempunyai 2 dimensi atau parameter, yaitu peluang dan akibat. Manajemen risiko atau HIRA-DC, suatu proses kegiatan untuk mengelola risiko K3 di tempat kerja dengan melakukan identifikasi, penilaian, dan menetapkan pengendalian risiko. Proses HIRA-DC: identifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan kontrol risiko, penerapan tindakan pengendalian. Tahapan manajemen risiko: persiapan, identifikasi bahaya, analisa risiko dibagi menjadi 2, yaitu akibat dan kemungkinan. Lalu evaluasi risiko, pengendalian risiko. Tahap persiapan: ruang lingkup kegiatan manajemen risiko, personil yang terlibat, standar dalam menentukan kriteria risiko, dokumen yang terkait. Ruang lingkup atau ketentuan HIRA-DC 1 dibagi menjadi 4, yaitu aktivitas rutin dan non-rutin, aktivitas personil yang mempunyai akses ke tempat kerja termasuk kontraktor dan tamu. Yang ketiga, perilaku manusia, kemampuan dan faktor manusia lain. Yang keempat, bahaya yang timbul dari luar tempat kerja yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan personil di tempat kerja. Ruang lingkup atau ketentuan HIRA-DC 2 dibagi menjadi 3, yaitu bahaya yang terjadi di sekitar tempat kerja, hasil aktivitas di tempat kerja, prasarana, peralatan, dan material di tempat kerja baik yang disediakan oleh perusahaan maupun pihak lain. Yang ketiga, perubahan maupun usulan perubahan material di organisasi aktivitas. Ruang lingkup atau ketentuan HIRA-DC 3 dibagi menjadi 3, yaitu modifikasi SMK 3 termasuk perubahan sementara dan dampaknya kepada operasional proses dan aktivitas.
perubahan peraturan dan persyaratan ketiga lain yang relevan, rancangan area kerja, proses, instalasi, mesin atau peralatan, prosedur operasional dan organisasi kerja termasuk adaptasinya kepada kemampuan manusia. Identifikasi bahaya, proses untuk mengetahui adanya suatu bahaya dan menentukan karakteristiknya. Analisa risiko, kegiatan analisa suatu risiko dengan cara menentukan besarnya probability atau kemungkinan atau peluang dan tingkat keparahan dari konsekuensi atau akibat suatu risiko. Yang kedua, probability atau peluang, kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan atau kerugian ketika terpapar dengan suatu bahaya. 3. Konsekuensi atau akibat, tingkat keparahan atau kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kecelakaan atau loss akibat bahaya yang ada. Hal ini bisa terkait manusia, properti, dan lingkungan. Penilaian risiko, proses evaluasi risiko yang diakibatkan adanya bahaya dengan memperhatikan kecukupan pengendalian yang dimiliki dan menentukan apakah risiko dapat diterima, risiko rendah atau tidak, risiko menengah ke atas. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko suatu mode penerapan dalam pengendalian risiko yang didapat dari hasil penilaian risiko yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi risiko yang berkaitan dengan suatu bahaya sehingga risiko tersebut dapat diterima. Hierarki pengendalian K3 ada 5. Yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga rekayasa teknik, yang keempat administratif, yang kelima APD. Hierarki pengendalian. Yang pertama itu eliminasi. Eliminasi itu adalah menghasilkan suatu bahan atau tahap proses berbahaya. Yang kedua substitusi. Substitusi itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta. Yang kedua proses menyapu diganti dengan proses vakum. Yang ketiga proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan. Rekayasa teknik. Rekayasa teknik itu ada 3. Yang pertama itu pemasangan alat pelindung mesin, matching guarding. Yang kedua itu pemasangan general dan local ventilation. Yang ketiga itu pemasangan alat sensor otomatis. Administratif itu mencakup 3. Pergantian shift kerja, pemberlakuan sistem izin kerja, pelatihan karyawan. Alat pelindung diri. Adapun beberapa alat pelindung diri, yang pertama itu safety shoes, helm, air plug atau air muff. Yang keempat safety goggles, yang kelima kacamata, yang keenam sarung tangan dan lain-lain. Medical surveillance itu mencakup 5. Yang pertama pemeriksaan kesehatan secara berkala, yang kedua pemeriksaan kesehatan calon pekerja, yang ketiga pemeriksaan berkala khusus, yang keempat surveillance epidemiologi, yang kelima biological monitoring. Pengendalian bahaya kesehatan kerja. Di sini itu seperti yang di tabel. Di tabel itu ada pengendalian teknis, yang kedua itu administratif, dan yang ketiga itu pengendalian APD. Yang pengendalian teknis itu mencakup substitusi, isolasi, ventilasi, cara basah, proses tertutup, dan good housekeeping. Sedangkan yang administratif mencakup pengaturan waktu kerja, pengaturan tempat kerja, pendidikan dan pelatihan, program pengawasan, membuat prosedur kerja, membuat stiker, leaflet, booklet, serta promosi lainnya.
Yang pengendalian APD itu mencakup penggunaan alat kesehatan, penggunaan alat keselamatan kerja yang sesuai dengan peruntukannya. Pengendalian mata rantainya sama halnya yang dia sebelumnya itu sama dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sumbernya, kedua medianya, yang ketiga itu penerimanya. Dari sini yang pertama itu sumbernya, substitusi dengan material yang lebih rendah bahayanya. Kedua, merubah prosesnya. Yang ketiga, proses produksi secara tertutup. Yang keempat, isolasi produksi. Yang kelima, metode basah. Yang kelima, ventilasi lokal. Dan medianya ialah housekeeping, ventilasi umum, monitoring lingkungan, program pemeliharaan. Dan penerimanya ialah diklat, rotasi bekerja, isolasi bekerja, monitoring individu, alat keselamatan kerja. Di sini misal pengendalian kebisingan. Di sini ada pengendalian kebisingan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah pemakaian earplug. Yang kedua ialah penamaan pohon dalam kurung pohon cemara udang dan bambu. Yang ketiga ialah pemasangan pesawat peredam kebisingan. Yang terakhir ialah penempatan mesin yang bising pada ruangan yang terisolasi. Pengendalian kebisingan. Pengendalian kebisingan ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ialah eliminasi. Yang kedua substitusi. Yang ketiga isolasi mesin, modifikasi, cover, penyekat dinding, langit-langit, kedap suara, jauhkan sumber. Yang keempat administratif, yaitu ruang kontrol, pengendalian waktu kerja, mengurangi waktu paparan, notasi kerja, dan training. Yang kelima, pemeriksaan audiometri, itu dalam kurung sebelum kerja atau secara berkala. Yang keenam, pengukuran dan pemantauan kebisingan, mapping intensif, frekuensi, lama, dan distribusi. Yang ketujuh ialah pengurusan APD, airplug, dan airmove. Metode pengendalian debu. Metode pengendalian debu itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ventilasi lokal atau bisa disebut local exhaust ventilation, adalah langsung dekat pada sumber kontaminan. Yang kedua ialah ventilasi umum atau yang disebut general ventilation, adalah untuk sumber kontaminan yang tersebar dan tidak terlalu berbahaya. Yang ketiga, pelindung perorangan atau personal protection, adalah berupa perlindungan pernafasan dengan masker, desain sebaik mungkin jika perlu diberi suplai oksigen. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.